Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa, semoga disebabkan kita berada di tempat yang terbaik ini dan diiringi hujan, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, baik yang offline maupun yang ikut secara online. Semoga Allah turunkan cahaya Al-Quran ke dalam hati kita, sebagaimana Allah menurunkan hujan yang menghidupkan tanah yang mati. Semoga Allah hidupkan hati kita dengan cahayanya, dengan ma'rifat dan ilmu yang Allah turunkan ke dalam hati kita semuanya. Semoga yang hadir semuanya di sini, kajian ini tidak lama lagi ditakdirkan untuk pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya perbanyak doa itu karena hujan dan kita sedang berada di pengajian. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan membahas nama Allah Al-Mughni. Kalau Al-Ghani maha kaya, Al-Mughni adalah maha pemberi kekayaan. Nama Allah Al-Mughni yang formatnya persis menyebutkan Mughni tidak ada di dalam Al-Quran format Mughni, tetapi varian dari Al-Mughni ini, dari Al-Ghani ada, derivasinya ada, yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kekayaan atau kecukupan akan banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna Al-Mughni? Alladzi yughni man yasha'u ay yughniyahu. Adalah Allah yang memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk diberikan kekayaan. Jadi kalau kita bahas Al-Mughni ini, kalau kita melihat orang kaya, kita tidak melihat kekayaannya karena dia cerdas. Nggak ada orang cerdas di hadapan Allah, betul atau tidak? Jadi kalau kita banyak uang, ketahuilah yang membuat kita banyak uang itu bukan karena pendidikan kita. Saya alhamdulillah baru datang dari Australia tanggal 11 Mei kemarin, sebulan saya di sana. Saya ketemu sama orang-orang yang secara pendidikan tidak begitu tinggi. Bahkan banyak sekali orang-orang yang kerja di Australia itu yang kerjaan fisik itu lebih besar gajinya daripada pekerjaan otak. Pasti jamaah juga tahu itu. Ya. Dan ada orang yang secara hitung-hitungan logika, wah kayaknya nggak pantas nih dia ada di situ ya. Kenapa? Bahasa Inggrisnya juga nggak tapi bagus, pendidikannya juga cuma tamat SD. Lah kok bisa ada di sana? Dengan gaji yang cukup lumayan. Maka kita temukan ada orang-orang yang profesor, doktor, dari sisi keuangan kalah sama yang tamatnya SD. Betul nggak? Ini berarti mengingatkan kita akan nama Allah Al-Mughni. Allah Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu teori kekayaan itu tidak selalu identik dengan pendidikan, dengan kecerdasan. Bahkan kita sudah temukan orang-orang pintar akademis bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh orang yang akademisnya jelek dulu, jadi anak buahnya. Betul nggak? Setuju atau tidak? Kata Renat Karsali itu biasanya kalau yang akademisnya bagus-bagus itu biasanya jadi anak buah katanya. Kata Renat Karsali. Yang dulu akademisnya ya agak-agak tidak terlalu bagus biasanya jadi bos. Ini kebiasaan, bukan berarti kalau yang jelek pasti jadi anak buah.
Tapi ini meyakinkan kita bahwa Al-Mughni adalah Allah yang memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk dikayakan. Walau kanatil arzaq tajri ma'al hijab halakna idzam min jahlihinnal bahaim. Seandainya rezeki itu sangat terkait dengan kecerdasan, niscaya binatang akan binasa disebabkan karena kebodohan binatang itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang kecerdasannya tinggi, kalau dia misalkan memiliki harta kekayaan, gampang Allah membuat dia jadi bangkrut. Investasi bodong. Pernah dengar investasi bodong? Dia mengambil sikap yang salah sehingga kehilangan uang yang selama ini dia kumpulkan, jadi miskin dia. Ada orang-orang biasa ketemu ide, lalu dia bikin satu produk makanan yang laku. Maka kita akan temukan tukang bubur naik haji, apalagi itu, sayur asem titik-titik. Nanti promo lagi kalau saya sebutin ya. Pondok di daerah sini Pondok Aren ada. Ini mati ini. Zoomnya mati. Nah, mau reconnect lagi. Oke, connect lagi sudah. Masih. Oke, siap. Saya kenal betul dengan tukang bubur ayam yang ada di sekitar sini dulu, gerobakan. Nggak perlu saya sebut brandnya. Nanti dia harus bayar ke Masjid Aqsa nanti kalau disebut brand. Karena ini ditonton di YouTube ya. Subhanallah, dulu gerobakan. Sekarang sudah punya ruko. Daerah Pondok Aren sini, sekitar kita. Kemudian bikin cabang. Saya punya kenalan di kompleks saya, orang nggak tamat SMP. Subhanallah, dia tukang soto titik-titik. Bahkan sudah merambat sekarang ayam pilet dia. Sudah mengirim ke daerah-daerah. Biasa ngobrol dengan saya, dia cuma tamat SD. Awalnya juga gerobakan. Jangan tanya omsetnya. Dia paling bebas waktu. Saya lihat santai dia di nongkrongin karyawannya tuh. Jangan tanya mobilnya berapa. Beberapa ruko sudah dibeli oleh beliau yang tadinya dia nyewa. Kenal dekat, bukan kata orang. Padahal dia hanya tamat SD. Jadi kalau Allah Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Mughni, Maha memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu kalau kita kaya, kita merasa tidak sombong. Kenapa? Oh, saya ini kaya bukan karena hebat saya, karena takdir Allah yang memberikan saya kekayaan. Kadang-kadang kita ini kalau bicara takdir, susahnya doang. Kalau lagi susah, dapat musibah, menderita, penyakitan, sabar, takdir, ya kan gitu. Tapi kalau kaya, sukses, nggak pernah itu bilang takdir gitu. Betul nggak nih? Padahal Allah Al-Mughni, Allah yang Maha Pemberi kekayaan, maka Allah memberikan kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan kekayaan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', kami segerakan untuknya kekayaan di dunia, ma nasya', sesuai dengan yang kami kehendaki, kata Allah. Liman nurid, bagi siapa saja yang kami kehendaki, bukan bagi siapa saja yang mau. Siapa yang pengen kaya angkat tangan coba. Pengen semua kan? Pengen naik haji dan umroh angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan takdirkan pergi haji dan umroh ya Allah.
Mohon maaf kalau saya sering ngulang-ngulang, karena saya sudah membuktikan beberapa doa yang diaminkan jamaah masjid itu terkabul dalam hidup saya. Karena pasti ada orang-orang soleh di sini, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada orang-orang yang kalau dia amin di sini terkabulnya doa. Dan kita tidak tahu itu siapa mereka ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang menginginkan dunia, kami berikan segerakan dunia, kata Allah, bagi siapa yang kami kehendaki, bukan bagi siapa yang mau. Makanya rumus-rumus kekayaan yang diajarkan oleh berbagai macam training, Robert Kiyosaki misalkan, Rich Dad, Poor Dad, apalagi itu, oleh para motivator-motivator, dengan rumus-rumus itu semua silakan, tetapi kalau kita lihat dengan kacamata tauhid, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah. Makanya ada orang yang mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, siang malam kerja banting tulang, tukang daging kali dibanting tulang, nggak kaya-kaya tuh. Betul kan? Ada orang baru mulai bisnis, dan bisnisnya di hari kemarin 2 tahun kita mengalami COVID-19, di saat orang lain mengalami penurunan omset, dia mengalami kenaikan omset berkali-kali lipat. Saya ngomong begini pakai bukti, Pak. Itu pebisnisnya tuh ada di daerah Pondok Aren ini, Pak. Dan saya kenal dengan ownernya. Paling tidak ada 2 owner perusahaan yang di daerah Bintaro sekitaran yang saya kenal, di Ramadan, di masa Covid, omsetnya naik berkali lipat. Ada tahu perusahaan IO? Perusahaan IO di masa Covid pada bangkrut gulung tikar. Tapi dia justru mengalami kenaikan omset di 2 tahun Covid ini, dan saya kenal baik dengan ownernya. Subhanallah. Maka dia yang sudah melalang melintang dalam bisnis ini, dia bilang apa, Ustaz? Memang ada ikhtiar dan ada usaha begini dan begitu, Ustaz. Tapi memang saya sudah sekian puluh tahun saya bisnis, memang nih Allah yang membuat kita itu bisa sukses atau tidak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Mughni, Allah yang maha memberikan kekayaan kepada siapa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Karena itu jangan cuma berikhtiar dengan ikhtiar logik, rasional, banting tulang peras keringat. Jangan cuma itu cara kita untuk berikhtiar menjadi kaya, tetapi kita pun berikhtiar menjadi kaya, meningkatkan ketakwaan, keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Biasanya kalau yang diduga-duga itu cara-cara rasional, cara-cara akal. Itu diduga. Sekian tanggal sekian gajian, itu diduga. Itu rezeki yang diduga, itu dimiliki juga oleh orang kafir. Orang kafir dan orang muslim memiliki rezeki dari jalur diduga juga sama. Gajian itu diduga. Tapi orang yang bertakwa memiliki 2 sumber rezeki, diduga dan tidak diduga. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin Allah yang memberikan kekayaan, kenapa kita justru melupakan Allah demi kekayaan? Mengapa kita tidak mendekat kepada Allah yang maha memberikan kekayaan? Mengapa kita ingat rezeki, lupa kepada pemberi rezeki?
Mengapa kekayaan itu melalaikan kita dari Allah? Karena kita lupa bahwa Dialah yang Maha memberikan kekayaan. Al-Mughni. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makna yang kedua Al-Mughni adalah alladzi yu'til ghina, ay yu'tihim al-kifayah. Adalah Allah yang Maha memberikan, kalau tadi kekayaan material yang kita bicarakan, tetapi Al-Ghani, Al-Ghina adalah kekayaan yang artinya kecukupan. Karena di dalam Al-Quran kadang-kadang harta itu tidak memberikan kecukupan. Nanti silakan dibaca surat Al-Haqqah. Kata penghuni neraka, wa ammal ladzina وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka berkata, andaikan aku tidak diberikan catatan amal ini, andaikan aku tidak menemui hari perhitungan ini, ya laitaha kanatil qadiyah, andaikan kematian itu mengakhiri segalanya. Ma aghna, aghna dari kata ghani, mughni, ma tidak, aghna mencukupiku, maliyah hartaku tidak mencukupi aku untuk selamat. Abi Lahab yahsabu anna malahu akhladah, menganggap hartanya itu bisa mengabadikannya. Tidak. Maka harta di dalam Al-Quran tidak selalu menunjukkan kecukupan, sebagaimana di dalam surat Al-Haqqah tadi yang sudah kita sebutkan. Sehingga Al-Mughni adalah Allah yang Maha memberikan kecukupan. Makanya siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Karena cukup itu lebih luas daripada harta. Bagi orang lemah, kecukupannya adalah kekuatan. Bagi orang sakit, kecukupannya pada kesehatan. Dan harta tidak selalu membuat orang itu cukup. Bahkan kita tahu koruptor-koruptor yang merusak negeri ini adalah orang-orang yang banyak duitnya, yang rakus, yang tidak pernah kenyang, yang tidak pernah merasa cukup. Betul atau tidak? Siapa yang membuat minyak goreng di Indonesia ini mahal? Siapa? Orang miskin atau orang kaya? Yang kemarin itu mengekspor atau mengapa itu? Tenggelam gara-gara beritanya Ustadz Abdul Somad. Jadi beritanya Ustadz Abdul Somad itu kadang-kadang oleh pihak-pihak tertentu memang disengaja dibuat viral untuk menutupi suatu kasus yang membuatkan negeri kita ini kehilangan kelangkaan minyak goreng. Kemarin sudah ditemukan itu orangnya tenggelam, tapi beritanya karena kita terlalu fokus kepada berita Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah menjaga beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Yang makan aspal, makan apa lagi? Makan tiang listrik, makan apa lagi tuh? Yang makan hutan-hutan di negeri kita ini, pohon-pohon ditebang-tebangin itu orang-orang yang banyak duit atau orang-orang miskin? Ternyata ketika memiliki kekayaan tapi tidak memiliki kecukupan, itulah orang yang miskin sejati. Makanya kalau kita qanaah, kitalah orang kaya yang sesungguhnya.
Makanya orang-orang yang qanaah bukanlah orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi adalah orang yang merasa cukup dengan segalanya. Itulah orang qanaah. Tidak qanaah, tidak akan cukup. Makanya siapa orang miskin adalah orang yang rakus. Itulah orang miskin. Siapa orang kaya? Orang yang qanaah. Jadi yang merasa kurang kaya, yang merasa sial dalam hidup ini adalah orang-orang yang rakus. Adapun orang-orang yang dikasih karunia oleh Allah kecukupan, karena dia al-mughni, adalah orang kaya yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memasuki waktu pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehat badannya, tenang hatinya, cukup makan untuk hari itu saja, sesungguhnya dia telah diberikan dunia dan seisinya. Saya ulang lagi kalimatnya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang memasuki waktu hari, masuki hari, sehat badannya, tenang hatinya, cukup makan untuk hari itu saja, sesungguhnya dia telah diberikan dunia dan seisinya. Karena dunia itu nggak jauh dari tiga ini, Pak. Apa itu, Pak? Sehat, betul nggak? Apa lagi? Tenang, punya cukup makan hari itu. Ini dunia, Pak. Dunia ini cuma segini ini. Coba aja punya tabungan banyak, tapi sakit-sakitan, merasa nggak punya tabungan. Betul nggak? Hati tenang, tetapi fisiknya sakit, masih kurang sempurna. Begitu juga badan sehat, hati tenang, nggak punya cukup makan untuk hari itu juga. Itu juga musibah. Tapi kalau kita punya tiga ini, sehat badan, tenang hati, cukup makan untuk hari ini. Kenapa hari ini? Hari esok itu misteri bagi kita. Jangankan hari esok, sejam ke depan itu misteri bagi kita. Jadi yang membuat orang itu tidak merasa kaya, tidak merasa cukup, dia tidak pernah hidup hari ini. Orang itu adalah orang yang hidup di masa lalu atau di masa depan. Jadi orang-orang yang merasa miskin adalah orang yang senantiasa hidup di masa lalu atau di masa depan. Karena kalau kita hidup di saat ini, kita ini cukup layak untuk dikatakan kaya. Punya nggak uang 1 juta di tabungan? Siapa yang nggak punya uang 1 juta di tabungan, angkat tangan. Punya semua lebih, Ustaz. 1 juta kira-kira kalau untuk hari ini saja banyak atau tidak? Nggak habis buat hari ini dong. Tapi kalau 1 juta kita bawa untuk hidup di masa depan, nggak cukup. Bagaimana caranya merasa cukup? Jalanilah kehidupan ini per hari. Maka kalau minta duit sama Allah, ya Allah berikan duit untuk hari ini saja, besok nggak usah. Begitu doanya. Ya Allah berikan kepadaku kekayaan untuk hari ini saja, besok nggak usah. Tiap hari doanya begitu. Betul atau tidak? Ntar besok jalani doanya begitu lagi. Ya Allah cukupkan rezekiku untuk hari ini saja, besok nggak usah ya. Ntar datang lagi hari berikutnya begitu. Orang-orang yang tidak menjalani hidupnya per hari itu akan akan dirusak jiwanya, mentalnya dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Maka Allah Al-Mughni, Allah yang memberikan ke dalam hati seorang hamba itu rasa cukup. Dan apabila hati kita sudah dicukupkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memiskinkan kita. Tapi apabila Allah tidak memberikan rasa cukup ke dalam hati kita, maka tidak ada apapun yang bisa membuat kita menjadi kaya. Maka Al-Mughni adalah Allah yang Maha memberikan kecukupan kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mughni, Allah yang Maha memberikan kekayaan, Allah yang Maha memberikan kecukupan.
Dari sini kita paham bahwa seluruh kebutuhan kita hendaknya hanya kita mintakan kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan hina kalau kita mengajukan kebutuhan kita kepada makhluk Allah. Karena manusia itu adalah budak bagi siapa yang berbuat baik kepada dia. Jadi kalau dikit-dikit kita minta sama orang, minta sama manusia, butuh sama orang, itu akan menghinakan kita. Tapi kalau kita senantiasa menghadapkan kebutuhan kita kepada Allah, Allah akan membuat kita mulia. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang beriman yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Makanya kalau ada yang berbuat baik sama kita, kata Nabi, balas. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas, kalau bisa balas yang lebih baik. Kalau tidak bisa, doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa jemaah sekalian? Untuk menjaga harga diri kita. Ada orang traktir sekali, nanti telepon traktir lagi, dia balas. Karena kalau dia traktir 1-0, dia traktir lagi 2-0, dia traktir 3 kali 3-0. Makanya negara yang banyak utangnya nggak punya harga diri, Pak. Betul atau tidak nih? Nggak punya kedaulatan. Orang yang banyak utangnya nggak punya kedaulatan. Maka kita berlindung dari banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Dikuasai utang. Kenapa berlindung dari ghalabatid dain? Karena nanti qahrir rijal, wa a'udzubika min qahrir rijal, dikuasain orang. Halo? Hai. Alhamdulillah. Makanya katanya yang berkuasa di seluruh dunia ini bukan presiden, tapi pengusahanya. Ya kan? Makanya penguasa tidak kuasa mengendalikan minyak goreng, karena minyak goreng itu yang memilikinya siapa yang menentukan harganya? Pengusaha. Angkat tangan deh gue, nggak bisa. Kenapa? Karena bisa saja di tempat-tempat tertentu yang berkuasa itu hasil modalnya dari pengusaha. Ya sudah, suaranya nggak, dia punya hutang budi. Makanya jangan pernah berhutang sama Pak Budi, ya, karena nggak akan pernah bisa balas budi. Ya. Halo, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mughni, dialah yang maha memberikan kekayaan tadi materi. Yang kedua kekayaan rasa cukup. Mari kita masuk ke yang ketiga. Wa huwal mughni li awliyaihi min kunuzi anwarihi. Allah Al-Mughni adalah Allah yang maha memberikan kekayaan kepada kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dia cintai, dengan memberikan cahaya-cahaya atau ilmu kepada kekasih-kekasih. Kita memohon kepada Allah kebaikannya dan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi diberikan harta, yang kedua diberikan apa? Cukup. Tetapi Al-Mughni yang berikutnya adalah Allah yang maha memberikan kepada orang-orang yang dia cintai cahaya ilmu. Wah, ini jenis kekayaan yang berbeda ini. Kita diberikan oleh Allah hikmah, diberikan petunjuk, itu kekayaan. Diberikan tauhid, itu kekayaan,
yang nuansanya beda dengan kekayaan yang sifatnya harta. Kalau kekayaan harta itu diberikan kepada orang kafir juga sama. Qarun diberikan harta, tapi tidak diberikan hikmah. Firaun diberikan kekuasaan, tapi tidak diberikan hikmah. Tetapi Nabi Sulaiman bukan cuma diberikan kekayaan harta, jabatan, tetapi kekayaan ilmu, hikmah, cahaya. Nabi Yusuf juga bukan cuma diberikan jabatan, tapi diberikan kekayaan ilmu, kekayaan hikmah. Makanya kalau Allah Al-Mughni memberikan kekayaan kepada kita berupa cahayanya, karena ilmu itu cahaya jamaah sekalian. Karena tanpa cahaya kita gelap. Makanya mata kita yang normal ini, kenapa nih siang-siang masih dihidupin lampu? Karena cahaya matahari ya belum terbit mataharinya. Kalau cahaya fajar sudah. Sehingga kita perlu mengganti cahaya matahari itu dengan lampu supaya mata kita ini bisa lihat. Ilmu itu cahaya. Nggak ada ilmu, nggak diberikan cahaya kita. Maka Allah yang maha memberikan kekayaan kepada kekasihnya, orang-orang khususnya, bukan dengan harta, tetapi dengan ilmu. Coba pergi kemana coba? Pergi ke negara tertentu, Pak. Ada bangsa yang menyembah sapi, nggak perlu saya sebut. Padahal ini jamaahnya khusus kaum muslimin. Sekarang kalau nyebut-nyebut begitu dia bilang apa sara. Betul nggak nih? Nggak benar itu namanya. Agama selain Islam salah menurut saya. Kalau saya bilang agama yang lain benar, murtad saya. Menurut mereka agama mereka yang benar. Dia jelas la a'budu ma ta'budun. Yang aku tidak menyembah sesembahan kalian. Kalian tidak menyembah sesembahan yang aku sembah. Tuhanmu, Tuhanku beda. Itu maksudnya begitu. Cara kalian menyembah beda dengan cara saya menyembah. Itu maksud daripada wala ana a'budu wala antum abidun. Yang berikutnya itu cara menyembah beda. Kalau la a'budu wala antum yang pertama sesembahan beda, cara menyembah beda. Kalau begitu gimana? Lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, yakini agamamu, ikuti agamamu, aku akan mengikuti agamaku. Makanya la ikraha fid din. Enggak ada pemaksaan untuk kemudian memeluk agama tertentu. Ini berarti apa jamaah sekalian? Dulu kalau kita bilang agama orang salah di masjid kita, nggak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Ini berarti negeri ini harus dikuasai oleh orang-orang baik jamaah sekalian. LGBT, ada sebuah negara yang mengibarkan bendera LGBT, dibiarin oleh negara yang mayoritas Islam ini. Coba gimana itu? Bahkan ada ormas Islam yang mengatakan biarin aja, itu bukan urusan kita. Mana ada urusan yang tidak ada urusan kita di dunia ini. Kita satu perahu. Urusan kebakaran di satu tempat itu menyebabkan kerusakan di tempat yang lain, polusi dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada negara tertentu, bangsa tertentu yang menyembah sapi. Mandi pakai kotoran sapi, ya, sabunnya pakai, mandi pakai kencingnya sapi. Terus apa lagi? Biasanya pakai apa? Luluran, pakai apa luluran? Tuh lihat, kalau Allah nggak berikan kekayaan ilmu kepada kita, kekayaan iman kepada kita, tauhid, cahaya. Bahkan di tempat tertentu ada orang yang menyembah tikus. Lihat ada di YouTube. Ini bukan katanya. Di zaman Nuh ada yang menyembah tikus, menyembah monyet, ada. Cek aja di YouTube. Bukan foto, video.
Zaman modern seperti ini. Makan bareng dengan tikus, satu piring. Ya. Tikusnya taruh di kepala, biar dia nginjek kepala dia. Ada orang kemudian tiduran diinjek oleh sapinya. Ini fakta. Maka kalau kita mengenal ini, betapa luar biasanya orang-orang yang diberikan kekayaan ilmu oleh Allah, ini adalah orang-orang yang spesial dan khusus. Tauhid ini mahal jemaah sekalian. Jadi kalau kita diberikan hidayah tauhid, maka itu adalah kekayaan yang sejati. Ketika kita menyembah yang maha menciptakan kita, menciptakan alam semesta, ya, berarti Allah telah memberikan kecukupan kepada kita dari khurafat-khurafat, dari sesuatu yang tidak logis. Bahkan jamaah sekalian, profesor, doktor saja kalau tidak diberikan kekayaan tauhid kepada Allah bisa belok. Ada profesor titik-titik itu jadi anak buahnya Kanjeng siapa dulu? Yang suka ngadain duit itu loh. Hah? Halo? Siapa itu? Kanjeng apa? Kanjeng Dimas. Itu yang ikut itu cendekiawan Ijmi, sehingga perlu sebut namanya. Semoga Allah memberikan hidayah kembali ke jalan yang benar. Makanya jamaah sekalian, kita perlu pegang Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kesesatan itu menyamar pada diri ustadz. Jangan terpukau dengan ustadz apapun, kalau dia melanggar Quran Sunnah jangan ikuti. Termasuk yang di depan ini. Kalau omongan saya nggak sesuai Al-Quran Sunnah, tinggalin. Sudah banyak. Ada yang biasa ngisi taklim di mana-mana, ternyata ya berguru kepada seseorang yang nggak jelas. Sudah banyak, hati-hati. Kita nggak perlu sebut nama. Saya cuma ingin mengatakan hati-hati. Pegang Al-Quran, pegang Sunnah. Ukur kebenaran itu pakai Quran dan Sunnah, bukan kata ustadz, bukan kata kiai. Karena ustadz kiai bisa belok. Sekarang dia lurus, besok-besok bisa bengkok dia. Termasuk yang di depan ini, doain. Betul atau tidak? Jangan fanatik sama kiai, ustadz, fanatik kepada kebenaran. Itu yang harus kita pegang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mughni bisa jadi Allah kayakan kita dengan harta. Al-Mughni bisa juga Allah kayakan kita dengan ilmu, dengan cahayanya, dengan hikmah. Dan inilah kekayaan yang dimiliki oleh para nabi. Jadi kalau kita meminta kekayaan, kira-kira minta kekayaan yang mana nih? Hah? Ya semuanya itu yang bagus. Tapi otak kita itu langsung, kalau kekayaan tuh langsung duit, harta. Padahal orang kafir banyak yang lebih kaya dari kita. Nabi Musa dengan Firaun, mana yang lebih kaya hartanya waktu itu? Firaun. Tapi yang disuruh ikuti Musa atau Firaun? Namrud dengan Nabi Ibrahim. Coba perhatikan dulu. Mana yang lebih kaya hartanya saat itu? Namrud. Tapi obsesi kita ini loh, obsesi kita ini di otak kita ini. Bahkan sukses di otak kita ini definisinya yang banyak duit, yang banyak harta, yang banyak jabatan. Padahal sukses itu adalah
kalau Anda mentaati Allah itulah sukses yang sejati. Wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, itulah orang yang sukses sesungguhnya. Semua manusia itu rugi. Yang banyak duitnya rugi, yang punya kekuasaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Betul atau tidak? Begitu cara berpikir kita. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita tidak pernah melihat orang kaya yang jauh dari Allah sebagai orang sukses. Kita katakan itu orang gagal. Pak, kira-kira kalau seorang guru nggak punya mobil, apakah guru itu gagal? Guru itu gagal kalau dia tidak bisa membuat anak-anak didiknya itu nggak sukses, itu gagal. Kalau guru nggak punya mobil, nggak bisa kita katakan dia gagal, karena bukan tugas dia untuk punya mobil itu. Tugas dia apa? Mengajarkan. Kalau anak-anaknya pada pinter, meskipun gurunya masih kontraktor, masih ngontrak, tetap dia disebut guru sukses. Karena dia tugasnya mengajar. Apa tugas kita di dunia ini? Mentaati Allah. Maka meskipun kaya, jabatan tinggi, kalau bermaksiat kepada Allah, itulah orang gagal sesungguhnya. Betul? Jamaah sekalian yang dimuliakan, mari kita perhatikan ayat yang menunjukkan bahwa Allah yang mencukupi atau memberikan kekayaan. Dalam surah At-Taubah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan najis fisiknya, Pak, najis rohaninya. Bukan kata saya, Quran yang bilang. Sekarang ini kalau kita bilang orang yang tidak beragama Islam dengan kafir, dikit-dikit nggak boleh. Quran yang bilang bahwa mereka kafir. Nggak ada istilah yang lebih baik selain istilah Quran. Mereka kafir, Pak. Karena cara-cara musuh sekarang, Pak, untuk mendominasi, mereka harus merubah-rubah istilah, Pak. Bencong diganti sama apa? Hah? Sekarang udah mulai nih orientasi seks yang berbeda. Bukan transgender, pakai istilah-istilah yang sama. Iblis kerjaannya begitu, suka merubah nama. Kata Allah, Adam, ini jangan deketi pohon ini, nggak boleh ya. Itu berarti nama pohonnya adalah pohon terlarang. Iblis merename itu nama itu. Wahai Adam, apakah aku mau tunjukkan engkau kepada pohon abadi? Wah, dinamakan pohon abadi. Rename. Hati-hati. Dulu pezina, sekarang dinamakan dengan apa? Pezina. PSK, pekerja seks. Kenapa? Supaya kita begitu. Nanti ini lama-lama nih, namanya gays, LGBT, itu akan dibuat istilah-istilah yang membuat kita tidak lagi jijik. Sengaja begitu. Dan mereka didukung, dananya dari luar negeri, masuk ke DPR melalui anggota-anggota dewan yang tidak mementingkan agama. Anda boleh tidak masuk partai, silakan. Tapi dalam waktu memilih anggota-anggota dewan, jangan salah pilih. Kenapa? Sudah terbukti undang-undang yang merusak agama ini setelah digolkan di DPR, Pak. Nggak boleh saya bilang kampanye pilihnya partai A, partai B, partai C, nggak boleh. Karena boleh jadi kita beda. Tapi saya bilang jangan salah milih anggota-anggota dewan. Karena satu-satu, Pak, dan pasti mereka tidak pernah henti untuk menggolkan undang-undang yang anti agama ini, Pak. Pelan tapi pasti.
Ditolak, mereka bikin lagi opini, mereka galang dukungan, terus seperti itu. Negara ini kalau kita diam aja akan hancur. Setuju kan nih? Kemarin Kiai Khalil Nafis bicara tentang LGBT, buka tafsir anu, ada lawan bicaranya yang udah nggak sopan sama kiai sama ustadz, udah nggak sopan. Dikasih tahu Quran, kasih sunnah, nggak sopan bicaranya. Ini sudah tingkat separah ini negeri ini. Kalau kita diam, yang penting saya nyaman, yang penting saya makan, nanti baru ketahuan anak-anak kita seperti apa nanti. Dulu semua sepakat Pak, LGBT itu dilarang di seluruh negara. Sekarang satu persatu, ya negara itu kemudian melegalkan perkawinan sesama jenis. Legal. Dan tanda-tanda itu kalau kita diam aja di Indonesia akan sama, suatu saat nanti akan legal. Betul atau betul? Jadi kalau dulu istri kita takut, ya kalau ada wanita yang lain yang menggoda kita. Oh sekarang istri kita takut bukan cuma wanita lain yang menggoda kita, ada pria yang lain yang menggoda kita. Kita pun begitu, takut istri kita ada pria yang menggoda dia. Wah jangan salah. Kenapa Pak? Karena LGBT itu tidak akan pernah melahirkan anak. Laki ketemu laki nggak akan ada anak Pak. Mereka tahu itu. Sementara mereka harus melestarikan komunitas mereka ini. Bagaimana caranya? Tularkan. Betul atau tidak? Karena kalau mereka tidak menularkan, lama-lama satu-satu mati mereka. Mati-mati habis sudah LGBT. Mereka sadar itu. Maka bagaimana mereka bisa eksis? Tularkan. Kalau di Belanda itu ada orang asing datang itu, LGBT itu udah nunggu di bandara Pak. Wah ini calon mangsa kita nih, di mana nih? Makanya kalau ngirim anak-anak ke luar negeri jangan cuma Pak lihat prestisnya, keren. Wah kayaknya kalau di luar negeri keren. Kalau Bapak tidak menjaga anak-anak ke luar negeri, Bapak berarti telah menempatkan mereka pada fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Dulu orang bunuh anak Pak. Lahir anak perempuan dibunuh dulu. Tapi saat ini lebih kejam. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Ketika kita menempatkan anak-anak kita di tempat fitnah yang akan memfitnah, merusak agama mereka Pak. Maka silakan ngirim anak ke luar negeri, tapi pastikan mereka berada di komunitas orang-orang yang bisa menyelamatkan akidahnya. Saya ke Australia, apa kisah-kisah dari orang tua mereka? Anak-anak mereka Pak. Saya diundang ke rumah salah satu orang warga. Maaf ya Ustadz saya, anak saya begitu. Kenapa Pak? Laki-laki, tetapi gayanya benar-benar perempuan. Anak orang Indonesia Pak. Nangis orang tuanya cerita ke saya. Keren sih memang luar negeri. Wah, bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris itu tidak menunjukkan orang pintar Pak. Tukang sampah di luar negeri itu bisa bahasa Inggris. Betul nggak? Tukang bangunan juga bisa bahasa Inggris. Nggak perlu merasa keren-keren banget. Masih kecil juga bahasa Inggris. Saya ke Australia cuma modal I love you aja bisa didengar ceramahnya kok. Nggak bisa bahasa Inggris saya. Tapi pede aja saya. Terjemahin bahasa Inggris, terjemahin. Saya ngomong sama terjemahin. Teknis, terlalu teknis. Nih yang penting sini nih. Jago komputer. Bos-bos tuh nggak bisa komputer, tolong ketikin ini kata bosnya. Betul, teknis sekali. Makanya kalau mau bisa bahasa Inggris, sering-sering aja beli KFC Pak. Ya, fried chicken, tapi belinya di Amerika sana, insya Allah. Sering bisa bahasa Inggris nanti lama-lama.
Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Najis di sini bukan najis badannya, najis rohaninya. Makanya fala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu aturannya harus steril dari non muslim. Nah saat itu orang-orang Mekah ketika turun ayat ini khawatir miskin. Kenapa? Karena dulu sebelum ayat ini turun, orang-orang non muslim itu datang ke Mekah, datang ke Madinah, bawa dagangan, bawa jualan, ada bisnis di situ. Nah, kalau kemudian itu dilarang oleh ayat ini, waduh gimana ini bisnis kita nih? Allah tahu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a. Jika kalian takut fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian. Nah ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah Al-Mughni, Allah yang akan memberikan kekayaan. Dalam surah An-Nur ayat 33 Allah berfirman, waliyasta'fifil ladzina la yajidu nikahan. Hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga kehormatannya. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kekayaan, kecukupan mereka untuk menikah. Allah menyebut yang bisa memberikan kekayaan itu. Wa wajadaka ailan fa aghna. Didapati engkau itu miskin ya Muhammad padamu. Nikahlah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Nikahlah kalau kamu fakir, Allah akan berikan cukup kamu dengan pernikahan itu. Maka salah satu cara kita untuk bisa punya uang, punya kekayaan, nikah. Yang belum nikah pasti miskin. Sendok nggak punya, piring kagak punya. Nah bagi yang sudah menikah ini bukan teori. Nikah lagi. Nikah lagi kan. Bagi yang sudah menikah bukan teori. Saya dulu nggak teori. Teori kalau nikah banyak rezeki. Teori dulu saya bilang begitu. Dan setelah menikah terbukti. Punya ini, punya itu setelah nikah. Saya tahu betul dulu waktu belum nikah cuma punya motor. Itu pun belum lunas. Setelah menikah punya rumah. Setelah menikah punya motor lagi buat istri. Dulu satu motor. Setelah nikah baru punya mobil. Subhanallah. Nanti anak nomor satu punya ini, anak punya ini. Subhanallah. Susah kalau diteoriin. Makanya yang namanya rezeki itu konsepnya tauhid, bukan teori. Buka cabang dengan manajemen yang sama, standarnya sama. Di sini rame, di sini nggak rame. Manajemen sama, kriterianya sama. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah kita membahas itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menauladani nama Allah Al-Mughni? Yang pertama adalah kalau Allah Maha Kaya, Maha mencukupi, maka sikap kita adalah kita tidak bergantung kecuali kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah karena Dia yang memberikan kekayaan. Bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan. Nggak perlu cari muka, menjilat, nggak perlu. Kenapa? Karena orang-orang itu semuanya kalau Allah bilang A, A, kalau Allah bilang B, B. Manut semua sama Allah. Mendingan capernya sama Allah, menjilatnya sama Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk itu cuma suruhan Allah aja. Kata Allah, kasih si fulan, ngasih dia. Transfer kepada si fulan, transfer. Saya pernah ngalamin yang gini-gini, pernah. Saya kemarin
Pulang dari Australia, kopernya lebih 17 kilo. Saya sudah bilang, saya udah ninggalin anak sebulan lebih. Ya beli oleh-oleh lebih dikit nggak ada masalah, bayar, saya bayar, saya Allah. Ya Allah, saya bilang gitu. Mudah-mudahan saya bisa lulus itu nggak bayar 17. Karena itu sekitar $400, berarti 4 jutaan lah hitungan kita. Tapi kalau saya harus bayar, saya bayar ya Allah. Tapi aku mohon padamu, aku tidak bayar. Kemarin pas saya datang ke situ, ada orang Indonesia yang sedang membawa, jadi entah siapa mereka ini, orang-orangnya sudah terbang, barang-barangnya belum. Jadi barang-barangnya banyak. Mungkin mereka mendesak. Nah, yang bawa-bawa orang ini yang jemput saya waktu mau khutbah Idul Fitri di Australia. Oh Pak, ya nah Ustaz, ya. Pulang sekarang ya? Iya pulang sekarang. Bawa ini mana ini? Gimana ini Ustaz? Bawa barang ada lebihnya? Kayaknya lebih nih Pak. Nggak, saya bilang kayaknya sih lebih nih, saya timbang. Oh ya betulan, nanti saya bantulah sebisa saya, dia bilang bantu. Nah, saya kenal sama itu, saya bantu nanti. Setelah ini benerlah lebih kan saya. Akhirnya dia ngomong, siap, dibantu nih Pak Ustadz. Dibantu, tapi nggak bisa 100%, dia bilang, dikurangin sekian. Sehingga bayarannya tidak sampai 4 juta sekian. Baik kalau begitu saya bayar, saya bilang sisanya. Kalau saya mau bayar, tiba-tiba ada panitia, jangan Ustadz, kita yang bayar gitu. Oh enggak, saya sudah siapin, kalau saya mau bayar. Nggak usah, kita yang bayar, segitu nggak apa-apa, kita yang bayar. Ah tuh, saya nggak minta bayarin, tapi saya minta sama Allah. Ketemu sama orang nggak pernah janjian. Oh, Bapak yang jemput saya Idul Fitri kemarin ya, ketemu nggak janjian, nggak tahu kalau dia akan datang ke situ. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semua makhluk itu cuma suruhan Allah. A kata Allah A, B kata B. Kalau makhluk bilang A, Allah bilang B, nggak akan terjadi si A itu. Itu tauhid namanya begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah lah yang Maha Kaya dan Maha memberikan kekayaan, maka tampakkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan ketakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan aku sukses karena kecerdasanku, aku hebat karena usahaku. Tapi ketika kita sukses, kita katakan Allah yang memberikan pertolongan kepadaku. Ini sikap kita. Yang terakhir, ketika kita tahu Allah itu adalah Al-Mughni yang Maha memberikan kekayaan kepada kita, maka hendaklah kita berupaya untuk menjadi perpanjangan tangan dari Allah. Kita bisa juga mencukupi kebutuhan orang lain. Minimal kebutuhan istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, kita berusaha untuk menolong, mencukupi kebutuhan mereka itu. Ya. Karena balasan itu kata para ulama sejenis dengan perbuatan. Yang menolong akan ditolong. Yang memberikan waktu akan ditambah waktu. Yang memberikan uang akan ditambah uang. Itu sejenis seperti itu. Berarti yang mencukupi akan dicukupi. Yang ngurang-ngurangi akan dikurangi. Saya ulang lagi, yang ngurang-ngurangi akan dikurangi. Mungkin jumlah uangnya banyak yang masuk, tapi pengeluarannya akan lebih banyak deh. Mungkin duitnya banyak, tapi habis hanya untuk sekedar memperbaiki ini, memperbaiki itu. Kemudian apa? Ke rumah sakit bolak-balik. Bagi Allah mudah. Maka kita berikan kecukupan, kita berikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita, niscaya Allah akan menolong kita dan mencukupi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jamaah bagi yang ingin bertanya, atau jamaah Zoom yang mau bertanya juga dipersilakan. Silakan. Ini masih tulisan ada yang bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ahlan sahlan. Pertanyaan pertama, apa bedanya Al-Ghani sama Al-Mughni? Al apa? Al-Ghani Dengan Al-Mughni. iya. Yang kedua, serah sini dibaca dua surat Al-Quran mengatakan tiadalah orang mendapatkan balasan melainkan apa yang mereka kerjakan. Jadi sesuai Ya. yang kita lakukan. Siap. Siap. Kira-kira yang disampaikan tadi itu yang mana kira-kira? Karena kan tergantung apa yang kita lakukan kan. Jadi Iya. bisa dibagi dulu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda Al-Ghani dengan Al-Mughni? Kalau Al-Ghani maha kaya. Al-Ghani maha kaya. Kalau Al-Mughni yang maha memberikan kekayaan. Kan ada yang kaya tapi tidak mengkayakan orang. Kalau Allah itu maha kaya dan mengkayakan makhluknya. Al-Mughni yang memberikan kekayaan, yang menjadikan orang itu kaya, Allah. Kalau Al-Ghani dia maha kaya. Dan dia juga menjadikan makhluknya itu menjadi kaya. Dia Mughni memberikan. Karena ada orang kaya sendiri aja. Oh, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya dibiarkan saja, nggak diberdayakan. Kalau Allah dia kaya dan dia juga maha memberikan kekayaan, membuat yang lain jadi kaya. Allah. Itu bedanya. Oke ya. Bagaimana dengan firman Allah di dalam surat An-Najm kalau tidak salah yang antum sampaikan itu, Allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang mereka usahakan. Ini hebatnya penggunaan bahasa dari Allah. Saya kasih contoh. Kita bilang kepada anak kita lagi duduk sama anak kita, terus ada pengamen atau pengemis. Nah, kalau kamu berikan sesuatu uang kepada pengemis itu, nanti Abi beliin sepeda. Nak. Diam-diam kita masukkan duit ke kantongnya, kantong anak kita. Kalau kamu kasih itu pengemis, tak beliin sepeda. Nak. Bener Bi, bener. Datang pengemisnya, dia rogoh kantong saya. Tahu ada duit dia. Padahal kita masukkan diam-diam tadi ya. Lalu dia dapetin, ada Bi. Lalu dikasih pengemis. Lalu kita mengatakan, nah, karena kamu dermawan, maka ayah beliin sepeda kamu. Saya mau tanya, yang dermawan siapa? Yang dermawan siapa tuh? Yang dermawan anaknya tuh bapaknya. Iya. Jadi bagaimana orang tua memotivasi anaknya seperti itu? Sama. Yang membuat kita sukses itu Allah. Tapi Allah mengatakan, karena kamu telah berusaha, aku janjikan bahwa usaha itu tidak akan sia-sia. Wah, siapa yang memberi tangan? Siapa yang memberi otak? Itu cara Allah memotivasi kita untuk senantiasa lebih baik begitu. Nyuruh bersedekah Allah pakai begini. Siapa yang meminjamiku dengan pinjaman yang baik, ya kan? Maka aku akan balas pinjamannya itu dengan balasan yang berlipat-lipat. Lah, Allah bilang pinjem. Wah, halus sekali bahasa Allah itu kan. Tapi Allah itu menggunakan bahasa itu untuk memotivasi kamu bersedekah, banyak infak. Itu bahasa. Hakikat. Jadi bedakan antara bahasa dengan hakikatnya. Kita sedang berbicara tauhid saat ini. Tauhid itu hakikatnya. Nah, maka Allah ingin memotivasi kita untuk maksimal dalam berusaha berikhtiar. Maka Allah katakan, nggak akan disia-siakan usaha itu. Orang akan mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan. Itu cara Allah menyemangati kita. Cara Allah agar kita itu menghormati ikhtiar, jangan menyia-nyiakan ikhtiar. Gitu. Wallah. Dan cara Allah menghargai ikhtiar kita itu sampai Allah mengatakan hasil ini disebabkan ikhtiarmu. Wah, Pak, model-model kita ini, Pak, bisa sukses dengan ikhtiar jauh, Pak, jauh. Demi Allah, semua yang kita punya ini karena pemberian hadiah dari Allah, 100%.
Nggak seberapa kecerdasan kita, Pak. Saya sebagai ustadz ini, ilmu saya nggak seberapa dibandingkan teman-teman saya. Banyak teman-teman saya yang lebih cerdas dari saya, lebih pintar dari saya. Tapi mereka tidak mengajar seperti saya seperti ini. Maka saya tahu saya mengajar di sini bukan karena kepintaran saya, karena Allah pakai saya. Sudah, Allah pengen pakai saya. Ini karunia semuanya milik Allah semuanya. Ilmu saya nggak seberapa. Saya tahu diri saya lah. Kalau bicara rumah, bagusan rumah saya dari beberapa rumah ustadz teman-teman saya. Padahal saya tahu ilmunya sudah S2, S3 dia. Saya baru S lilin, Pak. Ya Allah, ini rumah, mobil, ini kebaikanmu, bukan karena kehebatanku, nggak ada apa-apanya. Sama bandingkan kita dengan teman-teman kita. Banyak teman-teman kita yang lebih cerdas, tapi duitnya tidak lebih banyak dari kita. Betul. Usahanya lebih keras dari kita, nggak lebih sejahtera dibandingkan dengan kita. Kalau demikian kesejahteraan kita ini apa? 100% adalah kebaikan dan yang anugerah dari Allah SWT. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi menyampaikan bahwa ketika kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah, ya, maka kita mendekat kepada Allah. Kita sering lihat di YouTube ada kiai ustaz yang mengatakan baca ini, zikir ini, maka kekayaan akan datang. Konteksnya mungkin karena ini bahasa jurnalistik, sebenarnya kan zikir berapapun, baca ayat waqiah, baca ayat mulk dan segala macam itu bagian dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin dari penjelasannya Ustaz tadi, itu yang dimaksud oleh para berita-berita di YouTube itu gitu. Apa seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya. Sebenarnya kita tidaklah melakukan satu ibadah, entah itu zikir, entah itu membaca surat ini dan surat itu, karena begini ingin dapat ini dan dapat itu. Sebenarnya kita beribadah kepada Allah karena memang Dia pantas diibadahi. Iya kan? Itu sebenarnya dasar yang paling penting. Kenapa kamu sholat? Karena Dialah memang pantas untuk ditaati. Nggak usah pengen dapat ini dapat itu. Dia yang menciptakan kita dari tiada. Dia menciptakan seluruh organ tubuh kita ini dengan fungsi yang baik. Organ tubuh kita. Dia yang memberikan napas kepada kita. Dia yang mengalirkan darah kita. Dia yang memberikan oksigen kepada kita. Dia yang menurunkan hujan. Dia menciptakan seluruh yang kita butuhkan ini. Ini belum bicara yang ingin kita dapatkan, yang sudah. Apakah tidak pantas yang demikian itu kita ibadahi? Dia memang pantas diibadahi kok. Betul nggak? Jadi tujuan ibadah, mengapa beribadah? Karena Dia memang pantas diibadahi. Haknya Tuhan itu diibadahi. Itu haknya. Nah, adapun ada ayat-ayat yang berbunyi, hadis yang berbunyi, kalau kamu melakukan ini akan dapat ini, akan dapat ini, dapat itu. Itu adalah bonus penggembira saja. Bahkan hadiah terbesar bagi orang yang sholat duha itu
bukanlah kekayaan dunia. Karena sholat duha itu lebih besar nilainya daripada kekayaan dunia. Sholat biar begitu. Sholat ini lebih besar daripada apa yang kau harapkan dari sholat itu. Misalkan dengan sholat ini saya ingin menjadi kaya. Sholat ini kekayaan lebih besar daripada uang yang kau inginkan itu. Gitu ya. Sehingga janji-janji kalau kita begini akan begitu, itu cara Allah sebenarnya untuk memotivasi kita. Karena Allah tahu kita ini makhluk yang pamrih. Seperti misalkan kita belajar, anak kita belajar, kita iming-imingi. Kamu kalau belajar rajin sukses, nanti tak beliin sepeda. Padahal belajar itu sendiri bagi anak adalah karunia lebih besar daripada sepeda itu. Betul atau tidak? Halo? Yang dia dapatkan dari belajar itu jauh lebih besar daripada hadiah sepeda tadi. Maka orang-orang yang sudah paham nggak mikirin sepeda, Pak. Nggak usah beli TV mikirin remote, nggak usah. Otomatis kalau beli TV, dapat remote. Coba beli remote. Jadi Allah itu tujuan kita. Siapa yang mendapati Allah, dia mendapatkan segalanya. Gitu. Nah, tapi manusia ini kan levelnya beda-beda. Anak itu beda-beda juga. Sehingga ada ancaman. Karena ada yang tidak on the track kalau nggak diancam. Ada yang reward. Karena ada orang nggak on the track kalau nggak reward. Ya, saya ternyata yang membuat disiplin negara maju itu apa? Punishment, Pak. Punishment. Padahal mereka juga yang mengajarkan kepada kita, jangan suka menghukum anak. Jangan bilang jangan. Padahal mereka yang menerapkan, jangan parkir sembarangan, pakai kamera, Pak. Nggak ada yang berani di sana. Muter sembarangan itu. Kenapa? Risikonya berat. Cabut izin mengemudi. Nanti track recordnya untuk dapat kerja ini susah. Kenapa? Sudah terintegrasi. Nah, jadi silakan saja kalau ada ustadz yang mengiming-imingi asal ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau kamu begini akan begini, ada dalilnya. Ada ayat Quran yang bilang begitu, ada hadisnya bilang begitu. Tapi kalau ngarang-ngarang, siapa kita yang mengatasnamakan Allah dengan karangan-karangan kita? Ya, tapi ingat sekali lagi, motivasi-motivasi itu bukan menjadi inti dan tujuan kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak, silakan. Jadi tadi ada ayat itu ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Itu kan kalau melihat ayat itu kan orang cukup bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arahnya. Siap. Ada lagi, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Ya. Jadi kalau orang kampung itu takwa, ya Allah akan turunkan. Betul. Kemudian ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini diterjemahkan kebanyakan orang bahwa kalau nggak kerja keras, banting tulang, itu tidak akan dapat apa-apa, Allah tidak akan merubah. Tapi kalau dua ayat tadi itu kan Allah akan berubah dengan cara takwa. Satu lagi, wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minha.
akhirat sebetulnya. Perkara dunia itu ya ada hak kita. Ya. Makasih Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan satunya ayatnya mengatakan bahwa jalan rezeki itu jalan takwa. Ayatnya sudah beliau bacakan tadi, dan beliau juga mengutip ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus ikhtiar untuk bisa mendapatkan rezeki. Yang satu bilang apa? Jalan takwa rezeki. Yang satu ayat lagi harus ikhtiar. Nah, ini memang terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena kita memang tidak memahami apa itu takwa. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, atau sebaliknya yang bertanya, saya lupa, yang penting poinnya aja. Apa itu takwa? Takwa itu ketika engkau berjalan di jalan yang banyak durinya. Apa yang kau akan lakukan kalau jalannya banyak duri? Apa? Hati-hati. Hati-hati itu ikhtiar bukan? Ikhtiar bukan? Itu adalah ikhtiar. Makanya ittaqun nar. Peliharalah dirimu dari sesuatu yang bisa masuk neraka. Jaga dirimu. Berikhtiarlah dirimu agar jangan sampai masuk neraka. Jadi takwa itu, Pak, dari kata wiqayah, artinya tameng. Makanya as-saumu junnah. Puasa itu tameng. Ittaqullah. Lindungilah dirimu dari segala sesuatu yang membuat Allah murka. Jangan lakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Jangan lakukan sesuatu yang membuat engkau masuk neraka. Berikhtiarlah untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat engkau terjerumus kepada bahaya. Itulah makna takwa, Pak. Ittaqun nisa. Bertakwalah kepada wanita. Hati-hati terjemahnya nanti itu. Ittaqun nisa artinya apa? Jauhkanlah dirimu, hindarkanlah dirimu daripada godaan-godaan yang membuat engkau tergoda dengan wanita. Jadi takwa itu adalah sebuah ikhtiar. Makanya ayat-ayat takwa itu menarik. Ayat-ayat takwa misalkan apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu takwa, puasa. Kaitannya dengan kisos. Kisos itu hukum bunuh dihukum bunuh, potong tangan dipotong tangan, itu dikaitkan dengan takwa. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Jadi kata takwa dalam Quran itu tidak sesempit cara kita berpikir. Satu yang mungkin mau tahu, kalau saya kasih analogi seperti ini, Pak. Kalau saya sebut kata dokter, Pak, dokter. Kira-kira Bapak membayangkan fisik dokter itu seperti apa fisiknya? Pakaiannya gimana, Pak? Putih, terus apa lagi? Stetoskop, oke. Kalau isi otaknya kira-kira yang Bapak bayangkan dia pinter apa enggak? Pinter enggak? Rajin belajar atau enggak? Disiplin apa enggak? Nah, itu kan dokter. Kalau saya sebut, Pak, takwa itu kan dokter gelar. Sekarang takwa itu kan gelar. Apa yang Bapak bayangkan tentang gelar takwa? Bisa mengendalikan diri enggak kira-kira dia? Kira-kira malas enggak orangnya? Bekerja keras enggak? Bekerja keras atau pemalas? Orangnya berikhtiar atau tidak? Ini dia mindset tentang takwa. Saya akan berikan satu ayat yang menunjukkan bahwa takwa itu sebuah karakter. Karena ada ayat yang lain yang detail lagi tentang takwa. Pasti Bapak hafal ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau nggak salah Ali Imran ayat 133 134. Bersegeralah meraih ampunan dan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu, Pak? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Oh, berarti orangnya dermawan banget tuh. Tajir banget tuh. Ya kan? Bisa berinfak nggak kalau dia itu orang nggak berusaha? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal kadhimina al-ghaidha. Mengendalikan marah. Makanya kenapa puasa itu targetnya takwa? Karena orang yang berpuasa itu mampu mengendalikan laparnya, hausnya, marahnya. Wal kadhimin al ghaidh, berarti orangnya cool, enggak emosional. Ya kan? Terus apa lagi? Wal afina 'anil nas. Orangnya itu pemaaf. Enggak pendendam dia. Ada orang yang salah sama dia, tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Wah, ini luar biasa ini. Orang ini kuat. Karena hanya orang kuat, Pak, yang pemaaf. Orang-orang yang lemah susah maafin. Karena mudah terluka orang-orang lemah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oh, dia ini adalah orang yang berbuat ihsan. Terus, Pak, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Terus itu ayat 134 ke bawah. Nanti Bapak bisa juga di Al-Baqarah misalkan. Masih banyak ayat yang lain, Pak, yang menjelaskan karakter orang bertakwa itu. Jadi jangan pahami takwa itu adalah bapaknya Batak, ibunya Jawa. Mohon maaf ini. Takwa itu bukan identik senantiasa dia cuma sholat toh, nggak kerja keras, nggak begitu takwa di dalam Quran, Pak. Al-Baqarah misalkan tentang takwa. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yunfiqu mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nanti akan ketemu lagi takwa, Pak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Walakinnal birra, tapi orang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat. Terus apalagi kemudian ada zakat. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, adalah orang-orang yang memiliki keteguhan di dalam suasana sulit dan di dalam suasana perang. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang menepati janji. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang bertakwa. Bapak perlu search apa ayat-ayat takwa, seperti apa ayat-ayat takwa. Ternyata takwa itu si karakter orang yang memiliki karakter yang sempurna, sifat-sifat sempurna itu diwakili dengan satu kata takwa. Berarti makin sempurna sifat-sifat orang itu makin takwa dia. Makin kurang berarti kurang takwanya. Dan di antara sifat-sifat orang bertakwa itu, Pak, gigih, bekerja keras, berikhtiar maksimal. Orang bertakwa itu hati-hati. Makanya yang pakai masker itu karakter orang bertakwa juga. Karena takwa itu artinya waspadalah. Ingat, kriminal itu terjadi bukan karena sekedar keinginan, tetapi karena apa? Kesempatan. Waspadalah. Itu pesan takwa itu. Menjaga diri itu takwa, menjaga diri. Menjaga diri dari sesuatu yang mungkin membahayakan itu takwa. Cuma orang bertakwa tidak cuma menjaga diri dari bahaya dunia, tapi dia lebih sempurna menjaga diri dari bahaya akhirat. Nah, itu takwa secara bahasa, menjaga diri, melindungi diri, protektif diri, itu namanya takwa. Iya, Pak? Nah, ini memang ketika disebut takwa seolah-olah itu hanya sekedar ritual-ritual, nggak berarti itu Quran bicara tentang takwa. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah lewat waktu, Ustaz. Yang bisa ditutup oleh Mari kita tengahkan tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Nabina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya ghani ya mughni.
aghnina aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bita'atika an ma'asiyatik. Allahumma ya ghani aghnina, ya karim akrimna, ya wasi' wasi' alaina, ya basit ubsut lana fi ilmina wa fi rizqina wa fi jismina, ya fattah iftah alaina fathan mubina, ya hafiz ihfazna wa ahlana, ya qawi qawwina, ya wadud urzuqna widdak, ya ghafur ighfir lana, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat jamaah yang sudah ikut juga di ruang Zoom. Mohon maaf tidak sering menyapa karena larut dengan yang offline di sini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.